喧嘩の仕方教えてやっから、どっからでもかかってこい。ダータの使い。おお、いや弱っ。僕が市松に喧嘩を売るなんて、それは。Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Nanba MG5. Film ini menceritakan tentang Tsuyoshi atau Nanba, putra kedua dari keluarga berandalan garis keras, mendaftar di sekolah menengah biasa secara diam-diam dari orang tuanya. Itu hanya karena dia ingin berhenti menjadi berandalan dan hanya menjadi siswa biasa. Namun apakah niat baiknya akan berjalan dengan lancar? Langsung saja sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, ditampilkan tokoh utama dalam film ini yang bernama Tsuyoshi Nanba yang sedang tawuran. Di pagi hari itu, terlihat sebuah keluarga sedang merayakan hari pertama salah satu anaknya yaitu Tsuyoshi yang akan masuk sekolah. Keluarga ini sangat bersemangat sekali menyambut anak kedua mereka masuk sekolah di hari pertamanya. Ibunya menganggap Tsuyoshi sudah waktunya memakai tokofuku, yaitu kostum kebesarannya yang akan dipakai saat dia melawan kebatilan. Sebelum keberangkatannya, Tsuyoshi mendapatkan pesan bahwa dia harus bisa menguasai sekolah SMA Ichimatsu, yaitu tempat Tsuyoshi sekolah sekarang. Sekolah yang terkenal dengan siswanya yang berandalan. Jadi, keluarga Nanba ini adalah keluarga berandalan yang cukup populer. Dimulai dari ayahnya yang bernama Masaru Nanba, dia cukup ditakuti karena pernah menguasai kota Chiba sewaktu remajanya. Kemudian ibunya merupakan mantan ketua geng motor terkuat yang pernah menguasai kota Chiba yang bernama Naomi Nanba. Sedangkan adiknya, orang yang selalu semangat pantang menyerah, dia bernama Ginko Nanba. Lalu yang terakhir yaitu kakaknya yang pernah menguasai wilayah Kanto saat masih bersekolah di SMA Jonan bernama Takeshi Nanba. Karena Tsuyoshi lahir dari keluarga berandalan, oleh sebab itu dia sudah diajarkan mulai sejak kecil untuk bisa berkelahi dan mengalahkan semua orang yang menantangnya selama dia merasa benar. Meskipun sempat dirundung semasa kecilnya, tetapi dia dilatih untuk tidak mengeluh. Sehingga seiring berjalannya waktu, Tsuyoshi dapat bisa membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi yang terkuat. Bahkan, Tsuyoshi pernah menjadi penguasa di 14 sekolah SMP di kota Chiba. Namun semua itu hanya di luar dari ekspektasi. Kemudian, dia merubah tampilannya menjadi seorang pelajar pada umumnya. Rupanya, Tsuyoshi sudah bosan berkelahi terus. Setelah itu, dia sadar bisa masuk SMA biasa. Oleh sebab itu, Tsuyoshi tidak bersekolah di SMA Ichimatsu, melainkan dia bersekolah di SMA Shirayuri. Ternyata, semua ini sudah direncanakan Tsuyoshi. Karena dia tidak ingin bersekolah di SMA Jonan bekas kakaknya dulu, untuk menikmati masa muda layaknya menjadi orang normal. Di hari pertamanya menjadi siswa normal, Tsuyoshi merasa canggung karena tidak biasanya dia bersikap sopan. Karena dia inginnya menjadi remaja yang normal, dia menuliskan cita-citanya yang berisikan ingin menjadi masa muda yang normal. Saat mencari isi pensil yang patah, dia berkenalan dengan seorang gadis cantik bernama Miyuki Fujita. Semua murid terkejut mengetahui bahwa Tsuyoshi adalah alumni SMP Manda. Karena semua murid menganggap bahwa dia orang culun yang mudah untuk diintimidasi di SMP tersebut. Ketika Tsuyoshi keluar kelas, dia tidak sengaja menabrak seorang murid yang bernama Noboru Shimazaki. Hal itu membuat Shimazaki marah. Lalu, dia minta Tsuyoshi untuk meminta maaf sambil berlutut. Karena tidak ingin ketahuan identitas sebagai seorang preman, Tsuyoshi bersedia berlutut dan meminta maaf dari kejadian itu. Tsuyoshi dan Shimazaki berkenalan satu sama lain. Ternyata, Shimazaki terkejut saat mendengar marga Nanba. Shimazaki mengidolakan Takeshi Nanba yang pernah jadi ketua geng di SMA Jonan. Saat pulang sekolah, Shimazaki kemudian mengajak Tsuyoshi untuk ikut dengannya. Ketika di luar sekolah, Shimazaki bertemu dengan teman SMP-nya. Rupanya, Shimazaki anak buah Endo-kun. Saat Shimazaki dirundung, Tsuyoshi yang melihat temannya berniat untuk menolong.
やめろよ。痛がってる。 Lalu dia meminta pertolongan untuk melaporkan ke guru. Tetapi semua siswa Shirayuri cuek karena mereka semua takut berurusan dengan SMA Ichimatsu. Tidak ada pilihan, dia langsung merubah penampilannya memakai tokofuku. Ketika Shimazaki sedang dirundung oleh anak-anak Ichimatsu, datanglah Tsuyoshi Nanba. Endo-kun menganggap Tsuyoshi sedang cosplay. Baku hantam pun terjadi. Kemudian Shizumaki meminta dia diangkat sebagai adiknya. Padahal dia ingin berhenti jadi berandalan. 喧嘩もできねえようなやつがヤンキーとか言ってんじゃねえ。普通の高校入ったってのによ。いただきます。 Saat makan bersama keluarganya, Takeshi menduga Tsuyoshi telah berkelahi. Terlihat ada bekas darah tokofuku. Keesokan harinya, saat Tsuyoshi masuk kelas, dia melihat Shizumaki memakai tokofuku palsu buatannya sendiri. Endo-kun sedang disidang oleh ketuanya. Dia menganggap mencoreng nama baik Ichimatsu. Kemudian dia memberitahu ciri-cirinya. Saat mereka mengisi formulir pendaftaran klub, Tsuyoshi bersama Fujita mendaftar klub kesenian. Mereka berdua harus mengikuti tes sebelum masuk dengan menggambar si ketua seni. Ternyata Tsuyoshi berbakat juga dalam menggambar dan akhirnya dia lulus. Saat Fujita selesai menggambar, si ketua dengan terpaksa meluluskannya. Di sisi lain, Shimazaki saat akan pulang sekolah dihampiri oleh anak Ichimatsu. Morita memberitahu Tsuyoshi bahwa Shimazaki dirundung kembali oleh anak-anak Ichimatsu. Mendengar berita tersebut, Tsuyoshi cuek, namun saat mendengar bahwa Fujita akan memberi pelajaran kepada anak-anak Ichimatsu, lalu dia bergegas pergi menemuinya. Benar saja, dengan beraninya Fujita menantang semua anak-anak Ichimatsu sendirian. Tetapi sayangnya, karena dia hanya seorang cewek, Endo-kun meminta untuk celepot Fujita. Tak lama kemudian, Tsuyoshi pun datang untuk membantu mereka. Baku hantam pun terjadi. Tsuyoshi memperingatkan jika dia melihat Endo-kun lagi, dia bakalan babak belur. Fujita malah menceramahi Tsuyoshi. Oleh sebab itu, Tsuyoshi memalingkan mukanya karena dia tidak ingin dikenali wajahnya. Karena muak terus diceramahi, lalu dia mengatakan bahwa Fujita orang yang jelek. Fujita terkejut sehingga membuatnya sakit hati. Setelah kepergian Fujita dan Shimazaki, ternyata ada seorang murid Ichimatsu yang masih ada di sana. Dia bernama Godai. Kemudian dia menghajar muka Tsuyoshi. Ternyata Godai telah mengetahui Tsuyoshi Nanba. Ginko sedang jalan-jalan sore dengan anjingnya yang bernama Matsu. Tak sengaja dia mencium aroma abangnya. Matsu ini menduga sepertinya dia bukan abangnya. Keesokan hari, saat Tsuyoshi pergi ke sekolah, ternyata Matsu mengikutinya. Saat Tsuyoshi masuk ke WC, Matsu beranggapan dia orang yang kemarin melihatnya. Rupanya dari mencium aroma abangnya, Matsu mengikuti sampai ke kelas kesenian. Matsu lalu pergi, lantas dia bilang bahwa abang mengkhianati nama Nanba. Dia pun pergi dan harus memberitahu orang rumah. Saat akan pulang, tak sengaja Tsuyoshi melihat Godai. Tsuyoshi terkejut saat Shizumaki memanggilnya. Ketika semua orang di rumah sibuk dengan urusan masing-masing, apalah daya dia hanya seorang anjing. Tidak ada yang mengerti apa yang dikatakan Matsu.
Tsuyoshi teringat ucapan Godai. Rupanya dia mengetahui identitasnya. Saat makan malam, rupanya Shimatsu malah membawa seragam SMA Shirayuri. Ternyata Takeshi mengira Matsu mengambil seragam ini dari nenek Shimada. Karena Matsu tidak dianggap, dia langsung nyelonong pergi. Tsuyoshi kepikiran tentang Godai yang sudah mengetahui identitasnya. Dia takut apabila anak-anak Ichimatsu akan balas dendam untuk menghancurkan SMA Shirayuri. Oleh sebab itu, dia berencana akan mengakhiri penyamarannya menjadi remaja normal. Lalu, dia akan kembali ke jati diri yang sebelumnya agar tidak membahayakan orang lain. Di sisi lain, Godai sedang diinterogasi oleh kakak kelasnya. Itu karena Godai selalu menghindar jika diajak untuk tawuran. Namun tiba-tiba, Tsuyoshi mendatangi Godai dan yang lainnya. Beruntung, semua orang yang ada di sana tidak mengenalinya. Kemudian, Godai mengatakan bahwa dia adalah temannya. Endo-kun tidak peduli Godai orang terkuat di kelas 1, tetapi jika dia kabur, Endo-kun akan menghajarnya. Godai membawa Tsuyoshi ke lapangan. Rupanya, Godai malas membongkar rahasia Tsuyoshi dari awal. Godai menantang Tsuyoshi untuk duel. Tetapi sebelum duel, Tsuyoshi ganti baju menggunakan tokufuku karena dia takut jika mereka tahu Tsuyoshi dari SMA Shirayuri. Kemudian, Godai dihampiri Endo-kun dan anak buahnya. Rupanya, Endo-kun tidak suka sama Godai sejak masuk di SMA Ichimatsu. Setelah selesai mengganti pakaian, Tsuyoshi heran mengapa sesama SMA Ichimatsu saling menyerang. Baku hantam kembali terjadi. Namun karena kalah jumlah, dia tidak bisa melawan lagi. Ternyata di situ ada Matsu memperhatikan perkelahian mereka. Pada akhirnya, Tsuyoshi keluar lalu menentang semua anak-anak Ichimatsu. Pertarungan pun kembali terjadi. Saat akan dihantam oleh stick baseball, rupanya Godai menyelamatkannya. Tersisa hanya si Endo-kun. Ternyata dia meminta untuk membantu mengalahkannya. Karena kejadian ini, hubungan di antara mereka semakin dekat. Tak lama kemudian, Matsu datang menghampiri abangnya. Tsuyoshi sendiri mengurungkan niatnya untuk menjadi superhero dan kembali menjadi remaja normal. Setelah itu, Endo-kun memberitahu kepada pemimpin bos kelas 2 bernama Mogami bahwa anak tokufuku itu yang jadi masalahnya. Terlihat di taman ada seorang pria yang memegang pop es. Karena pop esnya terjatuh, dia pun langsung membantingnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Ketika di ruangan seni, rupanya seluruh anggota diwajibkan ke Taman Toyo untuk menggambar di luar sekolah. Oleh sebab itu, Tsuyoshi kebingungan karena dia hanya mempunyai pakaian berandalan. Godai. Karena itu, Tsuyoshi meminta Godai untuk membantu mencarikan baju yang sesuai dengannya. Keesokan harinya, mereka berkumpul di taman untuk melakukan tugas melukis. Rupanya, Fujita menyukai penampilan dari Tsuyoshi tersebut. Sehingga hal itu membuat Tsuyoshi sangat salting. Tetapi tak lama kemudian, datanglah pasangan preman yang mengganggu mereka dan mengejeknya. Terlebih lagi ketika preman cewek itu mengejek bahwa lukisan Fujita sangat jelek. Saat akan memarahinya, seketika dia terkejut karena preman ini kakaknya sendiri. Dia tidak ingin ada keluarganya yang mengetahui kalau Tsuyoshi sedang menjadi remaja normal. Tapi sayangnya, ketika mereka berdua pergi, Fujita lagi-lagi dengan beraninya memarahi mereka. Tsuyoshi tetap memalingkan wajahnya dengan rasa ketakutan. Di
Di sisi lain, bos kelas 2 yang bernama Mogami sedang nguring-nguringan karena masih dendam kepada Tokufuku. Mogami juga menyuruh anak buahnya untuk menyebarkan poster buronan Tokufuku dengan beberapa imbalan bagi yang menemukannya. Fujita yang sedang membutuhkan uang untuk membeli smartphone tak sengaja melihat poster buronan itu dari Maki, sehingga dia berniat untuk mencari dan membongkar identitas Tokufuku demi mendapatkan imbalan. Scene berpindah kepada Godai dan Tsuyoshi. Godai memperingatkan agar Tsuyoshi berhati-hati pakai Tokufuku jika identitasnya tidak ingin kebongkar. 久しぶりだな。元気でやってた？僕には市松に通ってることになってるんでよろしく。 Semua keluarga Nanba menyambut baik kedatangan Godai, karena Tsuyoshi mengatakan bahwa Godai adalah anak buahnya di SMA Ichimatsu. Godai merasakan kenyamanan di sana, karena dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang ataupun kebersamaan bersama keluarganya sendiri. Keesokan harinya, Fujita mulai melancarkan rencana untuk mencari dan membongkar identitas Tokufuku. Dia menjadikan Shijimaki sebagai umpan anak Ichimatsu. Ternyata, dia akan pergi menemaninya ke arena bowling sepulang sekolah. Fujita sengaja mengajak ke tempat bowling karena tempat tersebut biasanya menjadi tempat berkumpulnya anak-anak Ichimatsu. Fujita menjadikan Shijimaki sebagai umpan untuk memancing anak-anak Ichimatsu keluar. Dia ingin Shijimaki terlibat dalam masalah, lalu Tokufuku datang menyelamatkannya. Benar saja, Shijimaki menjadi bahan rundungan dari anak-anak SMA Ichimatsu. Melihat kejadian itu, membuat Tsuyoshi harus segera menolongnya meskipun sedikit terpaksa. Dari sini, rencana Fujita berhasil membuat Tokufuku keluar. Lalu, Fujita memberitahukan kepada anak buah Mogami tentang keberadaan Tokufuku. Fujita pun mengikuti orang yang memakai Tokufuku itu. Bahkan sampai mengintai ke kamar mandi di mana tempat Tsuyoshi berganti pakaian. Dari sinilah Fujita terkejut ketika yang keluar bukanlah Tokufuku lagi, melainkan Tsuyoshi yang dia kenal. Dengan cepat, Fujita menelepon dan mengatakan bahwa dirinya tahu siapa orang di balik Tokufuku tersebut. Dia pun meminta untuk bertukar informasi dengan meminta imbalan yang dijanjikan seperti yang ada di poster buronan. Mogami pun menyetujuinya dan meminta bertemu di hari Jumat. Keesokan harinya, Fujita dengan berani langsung menanyakan tentang orang yang memakai Tokufuku itu kepada Tsuyoshi. Tapi dengan cemas, Tsuyoshi mengatakan bahwa itu bukanlah dirinya. Tak kehabisan akal, Fujita lalu memancing Tsuyoshi dengan memarahi anak-anak Ichimatsu. Fujita berharap Tsuyoshi akan datang untuk membantu dengan mengeluarkan kekuatan layaknya ketika sedang memakai Tokufuku. Meskipun Tsuyoshi mengelak, tetapi anak-anak Ichimatsu tetap membawa Nanba ke sebuah gudang, di mana Tsuyoshi akan dihadapkan dengan Mogami. Tsuyoshi hanya bisa diam saat dihajar oleh Mogami dengan sarung tangan besi yang dipakainya. Tsuyoshi tidak ingin identitasnya terbongkar dan tidak ingin kalau sekolahnya akan terkena imbasnya atas perbuatannya. Tak bisa tinggal diam, pada akhirnya Tsuyoshi bangkit dan akan mengakui bahwa dirinya memang orang yang memakai Tokufuku tersebut. Tak diduga, Tokufuku muncul secara tiba-tiba. Rupanya, Godai ingin membantu Tsuyoshi agar tidak ada yang mengetahui identitasnya. Tentu saja, hal itu membuat Fujita dan Tsuyoshi terkejut dengan kedatangannya. Ternyata, Godai yang mengalami cedera tangan akhirnya tumbang di tangan Mogami. Saat Tsuyoshi akan mengakui siapa sebenarnya orang di balik Tokufuku, secara tiba-tiba datanglah polisi untuk menangkap Mogami. Sampai di sebuah lokasi, Godai ditemukan oleh Shijimaki. Tak lama kemudian, Tsuyoshi menghampirinya. Nobo, dosta sono kau? Dia menyuruh Shijimaki untuk pergi membelikan minuman untuk Godai. Dari kejadian ini, Tsuyoshi merasa bersalah karena telah melibatkan semua orang terdekatnya dalam bahaya. Lalu, Godai juga memperingati Tsuyoshi untuk tidak menyerang Mogami karena dia bukanlah lawan yang seimbang. Dia pun pulang dengan muka babak belur dan tidak mau makan bersama keluarganya. Keesokan harinya, saat di sekolah, Fujita dijauhi oleh teman-temannya.
karena bertindak jahat menuduh Tsuyoshi sebagai orang di balik Tokufuku, sehingga membuat Tsuyoshi dihajar habis-habisan oleh anak-anak Ichimatsu. Hari itu, Tsuyoshi tidak masuk sekolah. Ternyata, Tsuyoshi telah merencanakan untuk membalaskan dendam kepada Mogami karena telah membuat Godai babak belur. Tsuyoshi mendatangi anak-anak Ichimatsu di tempat bowling untuk menanyakan keberadaan Mogami sekarang. Di sisi lain, ternyata Fujita menemui cewek bernama Megumi dari SMA Ichimatsu untuk meminta maaf karena tidak bisa menemukan identitas orang Tokufuku. Fujita juga menganggap bahwa kemarin itu adalah kesalahan informasi darinya. Tiba-tiba, Mogami datang dengan anak buahnya. Mereka mengatakan bahwa Fujita adalah cewek yang bodoh karena mana mungkin mereka akan memberikan imbalan. Mogami pun seperti biasa memakai sarung tangan besinya. Baku hantam kembali terjadi. Tsuyoshi dengan mudah menghancurkan sarung tangan besi milik Mogami. Dia menganggap orang terkuat adalah orang yang bertarung dengan tangan kosong. Sedangkan Fujita berusaha meminta maaf kepada Tsuyoshi. Tetapi Tsuyoshi dengan spontan mengatakan sekali lagi kalau Fujita ini adalah orang yang kikir dan jelek. Keesokan harinya, Tsuyoshi menemui Godai di rumahnya. Setelah makan bersama, Tsuyoshi akhirnya pulang tanpa menceritakan Mogami telah dikalahkan olehnya. Sedangkan Godai tiba-tiba mendapatkan telepon dari Megumi bahwa dia meminta Godai untuk ikut balas dendam kepada Tokufuku karena Mogami telah dikalahkan. Akan tetapi, Godai menolaknya dan sangat senang ternyata Mogami telah dikalahkan oleh Tsuyoshi. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Liburan musim panas telah tiba. Tsuyoshi mengajak Godai dan Shizumaki untuk pergi memancing. Namun Tsuyoshi harus pergi duluan karena mendapat telepon dari Fujita untuk segera menemuinya. Sedangkan Godai dan Shizumaki pergi memancing berdua. Oi. Ternyata Fujita sedang menyontek tugas yang dikerjakan oleh Tsuyoshi. Kemudian Tsuyoshi menanyakan apakah Fujita telah bertemu dengan orang yang mirip gorila. Scene berpindah 1 bulan lalu ketika Fujita dan Tsuyoshi menyelamatkan anak kecil yang ditabrak oleh preman. Fujita kemudian memarahinya. Saat akan ditampar oleh para berandalan tersebut, beruntungnya dia diselamatkan oleh seseorang yang bernama Daimaru. Seketika Daimaru jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia mengajak Fujita untuk pacaran. Rupanya Tsuyoshi cemburu dan langsung membawanya pergi. Di sini Tsuyoshi sangat senang karena Fujita tidak menemui Daimaru kembali. Sedangkan di sisi lain, Godai ditemui teman lamanya yang bernama Mamiya yang baru saja keluar dari penjara. Dia adalah teman SMP. Dulu, mereka adalah partner yang tidak terkalahkan sewaktu SMP. Awalnya, Godai menganggap bahwa Mamiya datang untuk membalas dendam kepadanya. Tetapi ternyata Mamiya ingin mengajaknya kerjasama kembali. Namun ajakan itu ditolak oleh Godai. Dari penolakan tersebut, membuat Mamiya merasa kesal. Keesokan harinya, Mamiya menanyakan keberadaan Godai kepada anak-anak Ichimatsu. Tetapi mereka menganggap bahwa Mamiya adalah anak dari SMA Chidori. Godai mengatakan kepada Tsuyoshi dan Shizumaki bahwa mereka berdua jangan mendekatinya sementara waktu. Hal itu membuat Tsuyoshi sedikit curiga. Kemudian, Tsuyoshi terpilih oleh ketua klub untuk mewakili kontes melukis minggu depan. Scene berpindah kepada anak-anak SMA Chidori. Mereka sedang membicarakan kekalahan Mogami oleh Tokufuku. Para preman SMA Chidori merencanakan akan menyerang SMA Ichimatsu karena bos kelas 3 yang bernama Jinnai tidak akan keluar jika mereka menyerang. Bahkan Daimaru sampai rela datang ke sekolah Shirayuri untuk menemui Fujita. Tsuyoshi membawa Fujita pergi. Tetapi Daimaru yang kesal bertanya kepada Fujita tentang siapa dia. Ternyata Fujita menganggap Tsuyoshi sebagai adiknya. Selama ini dia merasa telah menjaga Tsuyoshi dari gangguan orang lain. Tak lama kemudian, anak-anak SMA Ichimatsu melihat Daimaru. Lantas membuat Daimaru harus melarikan diri. Di tempat lain, Godai dihampiri oleh kakak kelasnya untuk meminta bantuan agar bergabung melawan anak-anak Chidori.
Mendengar ajakan kakak kelasnya untuk tawuran, Godai tidak tertarik, kemudian pergi meninggalkan mereka semua. Di taman, Godai tidak sengaja bertemu dengan Tsuyoshi yang sedang menyelesaikan lukisannya untuk kontes. Kemudian datanglah Daimaru, lalu menghampiri Tsuyoshi di taman. Mereka saling mengobrolkan tentang Fujita. Oleh sebab itu, mereka berdua memang sama-sama menyukainya. Kemudian, mereka berdua bersepakat untuk bersaing mendapatkan hati Fujita. Saat pulang sekolah, Tsuyoshi disambut gembira oleh keluarganya karena menganggap bahwa Tsuyoshi akan segera menguasai SMA Ichimatsu. Ditambah lagi, kakaknya menemukan bekas darah di lehernya. Keesokan harinya, Shizumaki dengan rajin sedang membersihkan motor. Tak lama, Mamiya datang. Setelah itu, Godai datang dan melihat HP Shizumaki lalu melihat sebuah rekaman video. Kemudian, Godai menemui Tsuyoshi untuk meminta bantuan. Tetapi melihat Tsuyoshi yang sibuk dengan lukisannya membuat Godai mengurungkan niatnya. Godai memberikan HP Shizumaki kepada Tsuyoshi. Lantas, Godai bergegas pergi sendirian untuk menemui Mamiya. Di sisi lain, Tsuyoshi tidak sengaja melihat isi HP Shizumaki dan melihat Shizumaki sedang diculik. Melihat kejadian itu, membuat Tsuyoshi sedikit bimbang karena dia telah berjanji kepada ketuanya untuk menyelesaikan lukisan sampai larut malam. Ternyata, Mamiya mengajak Godai untuk menjadi pengedar narkoboy lagi. Namun Godai menolaknya. Scene berpindah saat mereka masih SMP, di mana Mamiya ini dibutakan oleh uang dengan menjadi pengedar narkoboy. Mamiya juga sempat ditangkap 3 kali oleh polisi. Dari situlah Godai marah besar kepada Mamiya lalu memukulnya menyisakan bekas luka di wajahnya. Kala itu polisi datang lalu menangkap Mamiya. Kembali ke ruang klub seni saat Tsuyoshi sedang melamun. Dia minta izin kepada ketuanya untuk pergi makan. Sejak SMP, Mamiya berubah karena dia sering dihina bahkan oleh gurunya sendiri. Karena ayahnya adalah seorang pemabuk, Mamiya juga menganggap bahwa Godai juga ikut menertawakan. Sejak dulu, Godai menolak ajakan Mamiya untuk bergabung dengan gangster Yakuza. Namun tak lama kemudian, datanglah orang-orang Yakuza untuk menagih janji kepada Mamiya. Tak lama setelah itu, Tsuyoshi datang ketika Godai dan Mamiya sudah terpojok. Tak butuh waktu lama bagi Tsuyoshi untuk menghabisi para Yakuza. Tsuyoshi segera bergegas pergi kembali ke sekolah. Sedangkan Daimaru diam-diam melihat kejadian tersebut yang membuatnya kesal kepada Tsuyoshi. Sesampainya di ruangan seni, ternyata sudah ditutup oleh ketuanya. Ketuanya sudah terlanjur kecewa karena Tsuyoshi membiarkan lukisan yang dia gambar ditinggal begitu saja padahal belum selesai. Sedangkan Godai dan Mamiya bahkan kembali seperti sewaktu SMP. Tsuyoshi merenungi kesalahannya, namun tiba-tiba Daimaru muncul langsung memukulnya sampai terjungkal. Daimaru sangat kecewa kepada Tsuyoshi karena menipu banyak orang, termasuk Fujita. Daimaru menganggap penyamaran itu hanya untuk bisa mendekati Fujita saja. Saat di rumah, Tsuyoshi bilang bahwa anak Chidori mengajak duel 1 lawan 1. Takeshi mengingatkan bahwa Tsuyoshi harus cepat bergerak. Jika tidak, Tsuyoshi tidak akan bisa menguasai Kanto. Tsuyoshi merasa bersalah karena telah menipu keluarga dan temannya di Sorayuri. Terlihat anak Ichimatsu sedang menghajar Chidori. Tiba-tiba datanglah seseorang ke sana. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Daimaru marah saat melihat teman-temannya diserang oleh anak-anak Ichimatsu. Mereka berencana untuk melakukan balas dendam. Daimaru ingin menghabisi Godai dengan tangannya sendiri. Fujita mengajak Tsuyoshi untuk meminta maaf kepada ketua. Akhirnya, ketua akan memaafkan Tsuyoshi. Mendengar perkataan tersebut, Tsuyoshi mulai bersemangat kembali.
Lalu, Tsuyoshi tidak sengaja mendengarkan pembicaraan Sawada dan Anteknya. Ternyata mereka berhasil mengadu dombakan Daimaru dengan Godai. Tidak hanya itu, Sawada juga mencuri sarung tangan Godai untuk digunakan sebagai barang bukti. Scene berpindah kepada Daimaru yang mengajak Godai pergi ke sebuah tempat. Godai awalnya tidak mengerti tentang tuduhan kepadanya. Dia melemparkan sarung tangan yang diberikan oleh Sawada. Namun pada pukulan terakhir, mereka berdua sama-sama juntai. Tak lama, datang anak-anak Ichimatsu dan Chidori. Godai merasa diadu dombakan agar mereka berdua saling baku hantam. Tiba-tiba datang Tsuyoshi menggunakan Tokufuku menyelamatkan mereka berdua. Pertempuran kembali terjadi. Karena kesal, Daimaru menghajar Goda. Kemudian, Daimaru meminta maaf kepada Godai atas perbuatannya. Sebagai gantinya, Daimaru akan mengajak Godai untuk makan malam. Daimaru terkejut mengetahui bahwa Tsuyoshi adalah adiknya Takeshi Nanba. Keesokan harinya, Tsuyoshi mendatangi klub seni kembali. Dari sinilah Tsuyoshi mengungkapkan kepada semua bahwa dia orang yang memakai Tokufuku. Semua orang terkejut mendengar perkataannya. Tiba-tiba, Daimaru datang dari belakang jendela dengan memberikan kejutan. Daimaru lalu menjelaskan bahwa dia telah salah paham kepadanya. Pada akhirnya, Daimaru meminta maaf kepada Tsuyoshi dan tetap menjadi rival dalam merebut hatinya Fujita. Setelah sampai di sana, Daimaru terkejut melihat Godai menghajar anak-anak Ichimatsu. Ternyata itu semua dilakukan karena mereka seenaknya mengejek nama Godai. Tsuyoshi ternyata mengikuti Daimaru lantas mengejek dia orang yang bodoh. Dari kejadian itu, mereka semakin akrab. Saat pulang ke rumah, Tsuyoshi tiba-tiba mengatakan ke ibunya dia ingin beli sesuatu. Semua orang terkejut, mengira bahwa Tsuyoshi telah menaklukkan Kanto. Namun tiba-tiba Tsuyoshi membatalkan permintaannya tersebut. Tsuyoshi kemudian pergi ke Gramedia. Tak sengaja, dia melihat siswa culun bernama Sekiguchi mencuri buku. Dengan cepat, Tsuyoshi menghentikannya. Ternyata dia dipaksa mencuri oleh anak-anak preman satu sekolahnya. Pemilik tempat itu mengusir mereka karena membuat kerusuhan setelah Tsuyoshi melemparkan bola golf. Ketika perjalanan pulang, Tsuyoshi mencoba untuk mencari informasi tentang Sekiguchi. Tapi Sekiguchi mengatakan jangan mencampuri urusannya. Scene berpindah ke 1 tahun sebelumnya ketika dia masih SMP. Tsuyoshi saat itu teringat dengan cita-citanya dulu. Keesokan harinya, Sekiguchi kembali dicegat oleh anak-anak SMA Takamoto. Mereka memaksanya memberikan uang 50.000 yen jika Sekiguchi gagal mencuri buku. Tsuyoshi yang memperhatikan mereka lalu mengikuti Sekiguchi ke Gramedia. Rupanya, Sekiguchi mengurungkan niatnya mengambil buku. Tsuyoshi melihat Sekiguchi ingin bunuh diri. Tapi untungnya, Tsuyoshi berhasil menghentikannya. Karena Sekiguchi tidak mengenali Tsuyoshi, oleh sebab itu dia merubah tampilan rambutnya. Berkat Sekiguchi, Tsuyoshi bisa masuk SMA Shirayuri. Tsuyoshi senang dan termotivasi karena ucapan Sekiguchi. Tsuyoshi berniat untuk menghajar mereka jika Sekiguchi mau. Keesokan harinya, mereka berempat makan bersama. Saat mendengar Shizumaki pernah dirundung ketika SMP, tiba-tiba Tsuyoshi teringat Sekiguchi lalu pergi meninggalkan mereka. Ternyata Mitsuo-kun menagih uang 50.000 yen, tapi Sekiguchi berani menolak hingga dia pun dipukuli. Mitsuo-kun lalu menyewa orang dengan membayar 10.000 yen untuk menghajar Sekiguchi dalam 30 menit. Setelah itu, Tsuyoshi menemukan Sekiguchi sudah babak belur tergeletak di tanah. Sekiguchi mengatakan berkat dukungan Tsuyoshi dia berani melawan dan tidak akan mau menuruti permintaan mereka. Tsuyoshi lantas mendatangi Mitsuo.
Saat di tempat parkir, Mitsuo langsung memanggil tukang pukul bayaran. Kepala Tsuyoshi langsung dipukulinya hingga tidak berdaya. 今お前の頭割ったやつだよ。 Mitsuo kemudian membayar 10.000 yen lagi kepada Muro untuk menghajar Tsuyoshi. Dengan berani, anak buah Mitsuo mengambil Tokufuku Tsuyoshi. Saat akan mengambil foto, mereka terkejut rupanya Tsuyoshi kembali bangkit. Baku hantam pun terjadi. Dia mengingatkan mereka bertiga berhenti memperlakukan seseorang sebagai mainan. Karena ketakutan, anak buahnya mengatakan bahwa semua ini salahnya Mitsuo. おめえよ、教えてくれよ。頑張ってるやつボロ雑巾にしていい権利がおめえにはあんのかよ。 Mitsuo mengaku iri kepada Sekiguchi dengan kepintarannya di sekolah. 僕を殴ってくれ。さあ。 Karena Tsuyoshi baik hati, dia tidak memukulnya lalu pergi begitu saja. ヤンキーなんていつでも騙せるよ。あいつ、誰お前。 Tapi dia kembali lagi menghajar Mitsuo karena pura-pura minta maaf. その何十倍も痛かったし怖かったんだよ。 Keesokan harinya, Tsuyoshi menjenguk Sekiguchi di rumah sakit. Namun tiba-tiba datanglah Mitsuo menjenguk Sekiguchi dengan membawa hadiah sebagai permintaan maafnya atas perbuatannya selama ini. 謝るから、あの特攻服着たやつに、僕に。よかった。 Mendengar ucapannya, Sekiguchi pun marah. Karena orang yang memakai Tokufuku adalah temannya, jadi wajar jika dia menolongnya. Saat pulang ke rumah, Tsuyoshi mendapatkan tamu dari SMA Ichimatsu. Dia mengira bahwa itu adalah Godai atau Daimaru karena dia tahu identitasnya. Namun siapakah orang gondrong ini? Film pun berlanjut ke episode 5. Di episode sebelumnya, Tsuyoshi kedatangan tamu yang mengaku sebagai temannya di sekolah Ichimatsu. Ternyata Tsuyoshi tidak pernah mengenalinya. お前何ぼーっとしてんだよ。早くす。 Oleh sebab itu, dia bercerita bahwa semua anak-anak Ichimatsu takut kepada Tsuyoshi. Bahkan ketuanya sampai tidak berani keluar. Karena tidak mengenalinya, Tsuyoshi takut jika identitasnya terbongkar. Mereka pun seperti biasa makan malam bersama. たけしさんって関東完全制覇したんですよね。全国制覇の夢はよ、剛に託してっから。聞くの忘れてたぜ。 Rupanya dia adalah Jinai, ketua geng SMA Ichimatsu. てめえなんてな。 Ginko dan ibunya datang untuk rapat orang tua murid karena Ginko mendapat nilai sangat jelek. Bahkan Ginko tidak mengerjakan soal matematika sama sekali. Namun ibunya dengan santuy menganggapnya itu bukan masalah. もう少し勉強。 Saat di taman, Ginko tidak sengaja bertabrakan dengan seorang siswa bernama Junichi. Salah satu bukunya yang tertinggal di bawah Ginko. Di sisi lain, Tsuyoshi menanyakan informasi tentang Jinai kepada Godai. Ternyata Jinai adalah orang terkuat di wilayah ini. Terungkap juga bahwa Jinai adalah seorang playboy. Ketika waktu kelas 2 SMA, dia main slot seharian dengan menghasilkan 400.000 yen. Kemudian dia membeli saham, lalu meraup keuntungan 10 juta yen. Selain itu, sekitar 1 tahun lalu ketika sedang pacaran, ada 2 geng sedang bertarung. Namun pacarnya terkena lemparan skateboard. Dengan seketika membuat Jinai marah. Dia pun langsung menghabisi kedua geng yang berisi 30 orang itu sendirian. Ketika malam hari, Ginko menemui Junichi untuk mengembalikan buku yang terjatuh saat itu. Kemudian Ginko ditraktir makan malam di restoran keluarga sebagai ungkapan terima kasih. Rupanya Junichi anak yang pintar matematika, berbeda dengan Ginko yang malas. Junichi menawarkan untuk mengajarinya matematika. Besoknya ketika di sekolah Shirayuri, Tsuyoshi terkejut melihat Jinai berada di ruang klub seni. 藤田さんはモディリアーニの系譜なんだ。
Di sana, Jinai memberikan waktu sampai luka di kepalanya sembuh agar mereka bisa duel. Apabila Tsuyoshi menolak perkelahian itu, Jinai akan membongkar identitas Tsuyoshi kepada Fujita. Saat libur Natal, anak-anak Nanba merencanakan untuk memberikan hadiah Natal kepada orang tuanya. Namun setelah sudah diputuskan, tiba-tiba Ginko pergi begitu saja. Hal itu membuat kakak-kakaknya sedikit curiga. Setelah Ginko pulang, benar saja keluarganya menyambut dengan sinis. Kemudian ibunya memarahinya karena mengira Ginko telah melakukan hal yang tidak baik. Lantas Ginko mengakui bahwa dirinya sedang belajar di luar. Awalnya mereka tidak percaya dengan Ginko karena selama ini kerjaannya hanya bermain dan nonton anime. Tetapi Tsuyoshi dan ayahnya mendukungnya karena ada niatan untuk belajar. Namun karena mereka mencurigai cowok yang belajar bersama dengan Ginko, maka dari itu mereka menyuruh Ginko untuk membawanya ke rumah. Dengan terpaksa, Ginko menyetujuinya, namun ada satu syarat yang harus dipenuhi keluarganya. Malam Natal telah tiba. Tsuyoshi saat itu sudah membeli hadiah untuk orang tuanya. Tiba-tiba, Tsuyoshi didatangi Jinai untuk mengantarkan pulang sampai rumah. Yo, hirashai. Di sisi lain, Ginko memperkenalkan Junichi kepada keluarganya. Dengan kocak, keluarganya berpenampilan sebagai keluarga Nobita. Ketika ibunya datang dengan rambut pirang seperti preman, awalnya Ginko meyakinkan Junichi bahwa ibunya memang dari Amerika Serikat. Tetapi dari kelakuan ibunya membuat ayah dan kakaknya tertawa. Ginko melihat keluarganya risih lalu mengakhiri kebohongan keluarganya. Ternyata Junichi sudah mengetahui keluarga Nanba. Di tempat lain, Jinai membawa Tsuyoshi ke pasar agar tidak ada yang mengganggunya. Karena Tsuyoshi malas untuk bertarung dengannya, Tsuyoshi lantas dihajar. Rupanya, Jinai memancing Tsuyoshi agar bisa bertarung dengan Takeshi Nanba. 1 tahun lalu, ada cowok datang ke sekolah Ichimatsu sendirian untuk membalaskan dendam teman-temannya. Jinai melihat Takeshi begitu menakutkan tanpa ampun dan sangat luar biasa. Keduanya akhirnya terlibat duel. Setelah mengetahui keluarga Nanba di Kanto, Junichi mulai tersadar bahwa tidak semua preman itu jahat. Dari situlah Junichi tetap mengajari Ginko belajar matematika. Akhirnya, ayahnya pun mengizinkan asalkan mereka tidak belajar di luar. Keduanya babak belur karena Jinai adalah lawan yang seimbang untuk Tsuyoshi. Lalu mereka menyerahkan hadiah Natal kepada orang tuanya. Ayah dan ibunya pun terharu karena kemenangan Tsuyoshi membuat mereka sangat senang. Keesokan harinya, Jinai bertemu dengan Takeshi untuk memberitahu bahwa dia sudah dikalahkan oleh Tsuyoshi. Kekalahannya dari Tsuyoshi membuat Jinai memutuskan untuk keluar dari sekolah Ichimatsu. Jinai menganggap jika Tsuyoshi mau menaklukkan seluruh Kanto, itu hanya tindakan tidak berguna. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Berlanjut ketika Tsuyoshi sedang baku hantam dengan anak-anak Saitama. Setelah itu, Tsuyoshi dipercayakan oleh teman-temannya untuk mencalonkan dirinya sebagai ketua OSIS di SMA Shirayuri. Hari pemilihan ketua OSIS, semua para calon diminta untuk memberikan pidato tentang visi misinya. Godai melihat ada SMA Ibaraki mencari Tokufuku. Tak berselang lama, baku hantam kembali terjadi. Seluruh siswa terkesima dengan pidatonya Tsuyoshi. Tsuyoshi segera pergi menemui Godai untuk membantunya. Di sisi lain, perhitungan suara pemilihan ketua OSIS sudah dilakukan. Akhirnya, Tsuyoshi mendapatkan 232 suara dan terpilih menjadi ketua OSIS. Di malam harinya, ketika Tsuyoshi pulang, dia melihat Ginko sedang belajar dengan keras. Tsuyoshi terkejut saat mendengar adiknya ingin masuk ke SMA Shirayuri. Singkat cerita, tahun ajaran baru dimulai, di mana Ginko sudah berhasil masuk SMA Shirayuri. Hal itu membuat Tsuyoshi sedikit takut karena dia tidak ingin identitasnya terbongkar.
Ginko terkejut ketika mendengar nama kakaknya dipanggil menjadi ketua OSIS. Ohayou gozaimasu! Nombo. Sedangkan Godai sekarang sudah menjadi ketua SMA Ichimatsu. 評判聞いたバカがまたあいつを狙う。難波大丈夫かな。ごっさん。 Keesokan harinya, Ginko ingin berangkat ke sekolah bersama Tsuyoshi. Namun, Tsuyoshi menolaknya karena dia malu pergi bersama Ginko. Sedangkan kakaknya Takeshi mendengarkan pembicaraan tersebut. Saat masuk ke sekolah, Ginko dihadang oleh guru BK karena penampilannya. Namba Ginko. Ginko terdiam ketika mendengar bahwa alamatnya sama dengan ketua OSIS. Oleh sebab itu, Ginko mendatangi kelas Tsuyoshi. 美術部の部長だから。 Beruntungnya, Tsuyoshi tidak ada di kelasnya. Setelah pulang sekolah, Ginko mendatangi sekolah Ichimatsu untuk menemui kakaknya. 白百合入れてえな。関係ねえだろ。あっち行っとけ。ほら、こいつトップと会いたいってよ。 Godai memberitahu Tsuyoshi, cepat atau lambat identitasnya akan terbongkar. Akibatnya, Ginko akan menjadi incaran para preman. Di sisi lain, kepala sekolah sedang bertemu dengan guru BK untuk membicarakan tentang para muridnya yang tidak taat akan aturan. Kepala sekolah ingin memberi hukuman bagi murid yang tidak taat peraturan tersebut. Ini semua demi reputasi dirinya dan sekolahnya agar diakui oleh Dewan Pendidikan Sekolah. Guru BK tersebut langsung mendatangi Ginko, salah satu murid yang paling tidak taat peraturan. Kemudian, guru BK memanggil Tsuyoshi ke ruangan BK. さっきも言ったけど、この人。あ、今日お前を呼んだのはな。 Ginko dan Tsuyoshi sama-sama mengakui mereka adalah kakak beradik. Tapi hal itu membuat Ginko benar-benar kecewa kepada kakaknya karena telah membohongi keluarganya. 誰だよ、お前。 Sesampainya di rumah, dari kejadian tersebut membuat hubungan Ginko dan Tsuyoshi tidak akur lagi. Keesokan harinya, Tsuyoshi tiba-tiba didatangi Makino dengan membawa lukisan Tsuyoshi ketika berpakaian tokufuku. 会いたかったです、トップ先生。 Karena sudah ketahuan, akhirnya Tsuyoshi menceritakan semuanya kepada Makino bahwa dia telah membohongi keluarganya untuk bersekolah di SMA Shirayuri. 4月末に実施した学力テストの結果 Sementara itu, kepala sekolah mengeluarkan peraturan baru karena kecewa melihat nilai ujian muridnya yang jelek. Kepala sekolah memberlakukan aturan bagi siapa saja nilainya di bawah 40, maka akan ada tambahan pelajaran di akhir pekan. Jika 30% anggota klub di sekolah mendapatkan nilai jelek, maka klub tersebut akan diberhentikan. ナンバどういうことだよ、校長の話。俺ら野球部には無理な話だ。 Tsuyoshi sebagai anak paling pintar di sekolah mencoba untuk mengajari mereka jika ada yang kesulitan. Awalnya mereka pasrah karena meski sudah berusaha keras, tetapi mereka tidak bisa mengerti tentang pelajarannya. Namun, Tsuyoshi dengan tegas meyakinkan mereka untuk tidak pantang menyerah dan berusaha keras. Sedangkan Ginko yang tidak sengaja lewat melihat Tsuyoshi memotivasi kepada teman-temannya. Kemudian, Ginko mendatangi Godai untuk mencari tahu tentang kakaknya tersebut. Tetapi Godai tidak ingin memberitahunya. ヤンキーのナンバーもあいつだし。 Singkat cerita, hasil ujian akhir diumumkan. Perjuangan mereka selama ini ternyata tidak membuahkan hasil karena mereka tetap mendapatkan nilai yang masih jelek. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan sebelumnya, kepala sekolah membubarkan klub yang 30% anggotanya mendapatkan nilai jelek. Karena keputusan itulah membuat mereka sangat bersedih. Oi, Yamada. じゃねえかよ。夏の大会出たいんだろ。 難波君。 Akhirnya, Tsuyoshi angkat bicara menanggapi pembubaran tersebut. Dengan berani, Tsuyoshi menantang keputusan kepala sekolah. Tsuyoshi menganggap bahwa yang dilakukan kepala sekolah bukan demi muridnya, tapi untuk menaikkan jabatannya dan menarik perhatian dewan sekolah. Semua murid terkejut mendengar perkataan tersebut. Kocho! Pada akhirnya, kepala sekolah mengakui kekalahannya lalu tidak jadi membubarkan klub. Seluruh siswa berterima kasih kepada Tsuyoshi. クソガキが Kemudian, Makino mengajak Ginko ke ruang klub seni. Makino menunjukkan lukisan yang dibuat oleh Tsuyoshi. Ginko sangat terkejut dan terkesan dengan lukisan kakaknya. Dia tidak menyangka ternyata kakaknya sehebat itu.
Mereka berdua tidak sengaja melihat seorang preman sedang memalak anak SMP. Ginko dengan berani mencoba untuk mengusir preman tersebut. Namun sayangnya, tiba-tiba preman tadi kembali dengan membawa anak buah lebih banyak. Mereka lalu menculik Ginko dan Makino. Tak lama kemudian, Tsuyoshi datang ke tempat bowling. Beruntungnya, dua murid SMP itu melaporkan ke Tsuyoshi bahwa mereka diculik oleh para preman. Mendengar hal itu, Tsuyoshi bergegas pergi mengejar mereka menggunakan sepeda. So bibinna ya. Tsuyoshi langsung menghajar mereka semua. Dari kejadian itulah membuat hubungan Ginko dan kakaknya semakin baik. Tsuyoshi lantas menceritakan semuanya kepada Ginko. Akhirnya Ginko mulai memahami kondisi kakaknya. Di pagi harinya Tsuyoshi terkejut karena Ginko sudah berangkat lebih pagi dari biasanya. Ginko pergi ke sekolah tanpa biasanya berpenampilan sebagai murid sekolah pada umumnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Terlihat Tsuyoshi sedang mempersiapkan untuk acara study tour. Nando membeli celana yang cocok dengannya. Setelah membeli celana dalam, Daimaru tidak sengaja bertemu teman SMP yang bernama Mizuno. Mizuno tidak suka dengan kehadiran Daimaru yang ikut mencampuri urusannya. Tapi Daimaru dan Godai tetap menunggu Mizuno. Akhirnya, Mizuno keluar bersama seorang pria. Mizuno tetap tidak ingin menjelaskan apa yang sedang terjadi. Namun karena Daimaru mengenang kebahagiaan mereka ketika di SMP, Mizuno menjelaskan semua musibah yang telah menimpanya. Kini, ibunya tinggal bersama bibinya, sedangkan Mizuno tinggal bersama dengan kakaknya. Kakaknya terlilit hutang judi slot hingga mencapai 7 juta yen. Jika ingin lunas, maka Mizuno harus bekerja di klub malam di bawah kendali pria tersebut. Pria itu masih anak SMA yang bernama Ando, anak dari seorang yakuza terkuat di wilayah Jepang Barat. Mendengar cerita tersebut, Daimaru akan berusaha untuk membantu Mizuno. Dalam menghadapi masalahnya, mereka akan pergi ke Hiroshima dan menemui pria yang bernama Ando. Tsuyoshi sendiri sedang melakukan study tour bersama teman-temannya ke Hiroshima. Dia terkejut setelah melihat isi tasnya ada kostum Tokufuku. Ternyata kakaknya yang memasukkannya karena mengira Tsuyoshi lupa untuk membawanya. Singkat cerita, Daimaru, Godai, dan Mizuno telah sampai di Hiroshima. Mereka bertiga lalu pergi ke tempat markas Ando. Rupanya, di sana ada kakaknya Mizuno yang bekerja sebagai pembantu. Dengan beraninya, Daimaru menyuruh untuk melepaskan Mizuno dan kakaknya. Ando mengajak Daimaru untuk bertarung. Jika Ando menang, maka Daimaru harus melunasi hutangnya. Apabila Daimaru yang menang, maka Mizuno dan kakaknya harus dibebaskan. Duel pun terjadi. Daimaru dibuat babak belur, tidak bisa mengalahkan Ando. Beruntung, tiba-tiba ada anak buahnya yang memberitahukan bahwa akan ada rapat. Ando menyuruhnya untuk datang kembali besok. Namun tiba-tiba si Mizaki mengalami sakit perut. Dia pun dibawa ke rumah sakit terdekat. Di sana, Tsuyoshi terkejut melihat Godai di rumah sakit. Kemudian, Tsuyoshi harus segera pergi untuk menemani si Mizaki dalam perawatan. Rupanya Tsuyoshi diam-diam mendengarkan pembicaraan Daimaru dan Godai. Keesokan harinya, Godai mendatangi markas Ando sendirian. Baku hantam pun terjadi. Daimaru dan Godai dihajar habis-habisan oleh Ando dan anak buahnya. Kakaknya Mizuno sendiri ikut menjadi korban. Tsuyoshi ingin menyelamatkan temannya. Baku hantam kembali terjadi.
Tsuyoshi harus menerima perlawanan yang kuat dari lawannya ini. Tsuyoshi membuat perjanjian bahwa hutang Mizuno dan kakaknya akan dilunasi, tapi dengan satu syarat bahwa kekalahan Ando tidak disebarluaskan. Dalam perjanjian itu, Tsuyoshi harus mengakui kalau dirinya telah kalah. Tsuyoshi kembali ke hotel sambil menutupi mukanya dengan tas yang dia bawa. Tsuyoshi menjelaskan bahwa dia dihajar oleh preman ketika sedang membeli jus. Tas itu lalu diperiksa oleh guru BK. Untungnya, baju Tokufuku sudah dititipkan ke Daimaru dan Godai. Keesokan harinya, guru BK menelepon ibunya Tsuyoshi. Gurunya ingin menjelaskan hukuman yang diterima oleh Tsuyoshi. Ibunya dengan bangga memuji anaknya pergi ke Hiroshima, lalu memukuli anak-anak di sana demi menyelamatkan teman-temannya. Mereka mendapatkan kabar dari Twitter bahwa kekalahan Ando telah tersebar. Kemudian di malam harinya, ibunya menyampaikan kepada Tsuyoshi bahwa guru BK telah meneleponnya. Ibunya bilang tidak mempedulikan percakapannya dengan guru BK, tetapi kakaknya Takeshi masih curiga ada yang aneh dengan Tsuyoshi. Setelah menyelesaikan hukumannya, Tsuyoshi kembali bersekolah dan disambut baik oleh teman-temannya. Kemudian, Tsuyoshi diberikan kertas survei penentuan karir. Hal itu membuat Tsuyoshi bingung karena dirinya belum pernah memikirkannya sama sekali. Di sisi lain, tiba-tiba Takeshi datang ke sekolah Ichimatsu. Godai terkejut, namun ternyata Takeshi pergi ke SMA Shirayuri. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 9. Di episode sebelumnya, Takeshi datang ke sekolah Shirayuri. Tsuyoshi diberitahu ada preman terkenal yang datang ke SMA Shirayuri. Tsuyoshi panik karena takut identitasnya akan terbongkar. Takeshi datang untuk memberikan tugas jahitan Ginko yang ketinggalan di rumah. Setelah itu, dia ke sekolah Ichimatsu untuk menemui Tsuyoshi. Anak-anak di sana mengatakan bahwa penguasa Ichimatsu adalah Godai. Beruntungnya, Godai datang meyakinkan Takeshi bahwa memang Tsuyoshi pergi makan di luar sekolah. Meskipun masih curiga, akhirnya Takeshi pun pergi. Tsuyoshi bingung universitas mana yang dia pilih setelah lulus SMA. Tsuyoshi memikirkan cara untuk bisa jujur kepada keluarganya. Keesokan harinya, Tsuyoshi mengaku kepada Higashi akan bekerja sambil melanjutkan hobi melukisnya. Namun Higashi memberikan saran kepada Tsuyoshi untuk melanjutkan ke Universitas Kesenian. Itulah yang membuat Tsuyoshi memberanikan diri untuk mengambil Universitas Kesenian. Ketika di sekolah, Tsuyoshi lupa membawa survei. Saat ke kamar Tsuyoshi, Takeshi tidak sengaja melihat kertas. Takeshi lantas mendatangi Godai menanyakan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Takeshi mengetahui bahwa Tsuyoshi bukanlah penguasa Ichimatsu. Namun Godai tetap menjaga rahasianya. Tsuyoshi mengganti baju Tokufuku ketika pulang ke rumah. Tak sengaja dia bertemu Takeshi untuk pergi ke suatu tempat. Tsuyoshi awalnya bingung dengan maksud kakaknya. Takeshi lalu memberikan lembaran survei miliknya yang dia temukan di kamar. Takeshi marah dan langsung menghajar Tsuyoshi. Takeshi merasa Tsuyoshi telah mengkhianati keluarganya sendiri. Daimaru dan Godai datang untuk menghentikan perkelahian. Namun mereka malah dihajar juga oleh Takeshi. Karena melihat teman-temannya dihajar, adik dan kakak ini terlibat baku hantam. Ginko yang ketakutan hanya bisa melihat kedua kakaknya berkelahi. Takeshi menyuruh Tsuyoshi untuk mengatakan semua perbuatannya selama ini kepada orang tua mereka. Setelah baku hantam, Takeshi dan Tsuyoshi pulang ke rumah. Awalnya, orang tua mereka menganggap perkelahian ini adalah wajar. Semua berubah ketika Tsuyoshi memberanikan diri untuk mengatakan kebohongannya selama hampir 3 tahun. Mereka tidak mempercayai bahwa Tsuyoshi masuk SMA Shirayuri.
Setelah Tsuyoshi menjelaskan semuanya, ayahnya menanyakan alasan Tsuyoshi bisa membohongi keluarganya. Ketika pulang sekolah dengan wajah bonyok, itu dia berkelahi untuk menolong teman-temannya. Ibunya sangat marah setelah mendengar semua pengakuannya. Karena terlanjur kecewa, ibunya menyuruh Tsuyoshi untuk melepaskan kostum Tokufukunya. Dia berharap tidak dilahirkan dari keluarga preman. Takeshi yang marah menyuruhnya untuk pergi dari rumahnya. Tsuyoshi sekarang menumpang di apartemen Godai. Setelah kepergian Tsuyoshi, mereka jarang makan bersama seperti biasanya. Begitu juga dengan kakaknya yang selalu diam lalu marah-marah tidak jelas. Hal itu membuat pacarnya sakit hati dan meninggalkannya. Ketika liburan musim panas, Tsuyoshi bekerja paruh waktu. Di pagi hari, dia mengantar koran, sedangkan malamnya Tsuyoshi bekerja di salah satu tempat karaoke. Itu dia lakukan demi mendapatkan uang untuk pendidikannya. Tiba-tiba, Tsuyoshi mendapatkan tugas untuk memeriksa pengunjung di salah satu ruangan. Dia harus mengecek apakah pengunjung itu sudah berumur atau belum. Karena pengunjung itu seorang gangster, mereka mengetahui nama Tsuyoshi Nanba karena ternyata para preman ini punya dendam kepada Takeshi Nanba. Akhirnya, mereka keluar untuk menyelesaikan masalah. Tsuyoshi tidak mengetahui maksud mereka. Tetapi ketika mereka mengatakan mempunyai dendam kepada Takeshi, lalu Tsuyoshi mengakui bahwa dia adalah adiknya Takeshi. Mereka tidak terima dengan kekalahannya. Karena itu, mereka merencanakan balas dendam. Setelah liburan musim panas, mereka bersekolah seperti biasanya. Lantas, preman itu menyewa orang terkuat di Shibuya untuk menyerang SMA Shirayuri. SMA Shirayuri dihancurkan oleh para preman untuk mencari Tsuyoshi. Sedangkan kepala sekolah tidak ingin melaporkan hal itu kepada polisi karena tidak ingin mencoreng nama baiknya. Karena melihat kegaduhan, Tsuyoshi pun keluar melawan para preman. Tsuyoshi berjalan menggunakan Tokufuku. Baku hantam pun terjadi. Namun tiba-tiba bos mereka menendang Tsuyoshi dari belakang. Beruntung, Godai dan Daimaru datang membantu. Shimizaki akhirnya mengetahui bahwa Tokufuku selama ini adalah Tsuyoshi. Tsuyoshi mencoba bangkit melawan mereka. Bosnya merupakan orang dewasa, namun Tsuyoshi tidak mempedulikannya. Tsuyoshi mengajarnya tanpa ampun hingga polisi pun datang menangkapnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 10. Ayahnya mendapat telepon dari pihak kepolisian. Singkat cerita, Tsuyoshi bebas dari tahanan polisi setelah ayah dan ibunya datang untuk menjemputnya. Tsuyoshi kembali minta maaf atas perbuatannya. Ayahnya menjelaskan bahwa Nanba sebetulnya tidak melakukan kesalahan. Ayahnya menyesal lalu mengakui bahwa perbuatan orang tuanya membuat anaknya menjadi tertekan. Namun Takeshi tidak menerima keputusan ayahnya menerima Tsuyoshi kembali ke rumah. Kejadian kemarin menjadi gosip di seluruh kelas. Mereka menganggap Tsuyoshi membuat onar di sekolah sehingga SMA Shirayuri diserang oleh para preman. Saat di kelas, semua orang terdiam memikirkan Tsuyoshi tidak ada kabar sama sekali. Sesuai dengan keputusan kepala sekolah, Tsuyoshi telah dikeluarkan dari sekolah, meskipun menjadi ketua OSIS dan sudah berdedikasi kepada sekolah.
Godai dan Daimaru merasa kasihan kepada Tsuyoshi karena dia harus menanggung masalahnya sendiri. Sedangkan Tsuyoshi hanya melamun di kamar. Teman-temannya mencoba menyemangati Tsuyoshi agar kembali bangkit. Aitai yo, Nanba-kun. Ketika jam pelajaran, seluruh murid di kelasnya kompak mengurung diri di aula sekolah. Mereka yakin harus membuat kepala sekolah mengurungkan niatnya agar tidak mengeluarkan Tsuyoshi. Guru BK mengancam tidak akan memberikan surat rekomendasi universitas kepada mereka. Tetapi Fujita dan yang lainnya masih keras kepala melakukan protes. Tak hanya itu, para murid kelas 1 dan 2 ikut demo mendukung tindakan protes. Bahkan Daimaru menyamar ke SMA Shirayuri ikut demo. Karena banyak yang protes, para guru meminta guru BK untuk mencabut keputusan Tsuyoshi dikeluarkan. Guru BK melaporkan kejadian itu kepada kepala sekolah. Kemudian, Godai mendatangi rumah Tsuyoshi. Namun, dia masih mengurung dirinya di dalam kamar. Godai menanyakan keberadaan Takeshi. Takeshi pun akhirnya pulang. Godai menceramahi Takeshi yang tidak pernah mendukung keinginan adiknya. Scene berpindah ke sekolah di mana guru BK mengumumkan hasil rapat dengan kepala sekolah bahwa Tsuyoshi tidak jadi dikeluarkan dari sekolah. Mendengar berita tersebut, semua murid pun senang. Keesokan harinya, Tsuyoshi bertemu Fujita untuk mengembalikan penghapus yang diberikan di hari pertama masuk sekolah. Tsuyoshi memutuskan untuk tidak kembali lagi ke sekolah Shirayuri. Namun Fujita memberikan semangat untuk terus berjuang sampai mereka bisa lulus bersama. Fujita meminta Tsuyoshi berjanji agar tidak berkelahi lagi. Setelah itu, dua sahabatnya datang. Tak diduga, para preman ini kembali datang untuk balas dendam. Godai dan Daimaru menyuruh Tsuyoshi untuk pergi. Tapi Tsuyoshi terkepung di sebuah gedung. Di sana, Tsuyoshi dihajar tanpa perlawanan karena dia sudah berjanji tidak akan berkelahi lagi. Tiba-tiba, Takeshi pun datang menyelamatkan Tsuyoshi. Takeshi meminta maaf karena selalu menyuruhnya untuk menjadi yang terkuat. Akhirnya, keluarga Nanba kembali rukun. Keesokan paginya, keluarga Nanba terkejut melihat penampilan Tsuyoshi yang polos. Kemudian sesampainya di sekolah, Tsuyoshi disambut oleh seluruh murid. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.